Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Cek. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dipertemukan kembali dalam agenda berbahagia ini, episode ketiga, yang mudah-mudahan niat kita untuk berkumpul dalam agenda ini mudah-mudahan adalah niat yang Allah ridhoi. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman, semoga apa-apa yang menjadi eh, ilmu dari agenda hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya, teman-teman masih bisa bergabung, yang masih bisa bergabung, terima kasih. Sekarang memasuki episode ketiga, yaitu terkait pengalaman-pengalaman kami mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Oke, sebentar ya, coba share dulu. Oke, yang kemarin terakhir, coba kita review lagi, review dulu ya.
Coba kita review dulu mengenai rumus yang pernah saya sampaikan, terkait keuangan keluarga ini, di mana rumus dasarnya itu adalah CDIC, di mana charity itu, sebesar 10%, kemudian debt atau hutang itu sebesar 10%, kemudian inventory 25%, dan consumption 55%. Nah, kemudian, kami coba, apa namanya, menyampaikan bagaimana pengalaman kami terkait, rumus basic ini. Nah, pengalaman kami yang pertama itu adalah, nah, kami mengubah rumus yang awalnya dari CDIC, yaitu berubah menjadi rumus, sebentar, klik. Nah, kami mengubah rumus CDIC yang kemarin dari basic itu ya, rumus yang awal itu mengubah menjadi CICD. Kenapa kami ubah menjadi CICD? Kami menempatkan D itu pada posisi terakhir. Nah, kami mengubah, debt itu pada posisi terakhir. Jadi kenapa kita mengubahnya, pada posisi terakhir? Karena kita memiliki prinsip di mana, sebentar, di mana, kami tidak, apa namanya, tidak tidak mau punya hutang gitu. Dalam hidupnya itu kami tidak mau punya hutang, makanya kenapa debt kami tempatkan pada posisi terakhir. Eee, Setelah memiliki prinsip no utang itu, kemudian, debt ini bisa kami gunakan sebagai cadangan keuangan apabila anggaran dari charity itu kurang atau habis, atau juga dari konsumsi itu kurang. Makanya ini, kita jadikan debt ini sebagai cadangan keuangan kami. Nah, apabila dalam 1 bulan itu ternyata, masih ada sisa, maka kita jadikan, sisa debt ini dipindahkan ke inventory atau tabungan. Jadi seperti itu. Nah, ini rumus yang kami ubah dari awalnya CDIC, kemudian kami ubah menjadi CICD. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Eee, Ternyata dalam apa kita sudah berapa, 6 bulan kurang lebihnya, yaitu, mengerjakan pengelolaan keuangan ini, kemudian, kami, lakukan evaluasi-evaluasi bagaimana terkait transaksi-transaksi yang ada dalam keluarga kami. Maka dari itu kita, apa tuh, selalu ada perubahan dan menyesuaikan dari situasi kondisi keuangan keluarga kami. Maka yang pertama itu kita, mengubah rumus, evaluasi pertama kami, bisa next ya, bentar. Nah, evaluasi pertama kami itu kita ubah menjadi rumus CIC. Jadi kita menghilangkan yang namanya debt, atau debt itu kita 0% kan, karena prinsip kami itu, tidak punya hutang gitu dalam kehidupan kami, nah seperti itu ya. Jadi, kita mikirnya, nggak apa lah belum bisa nabung, yang penting kita nggak punya hutang gitu. Nah, dari situ kita jadi mengenolkan si debt tersebut. Nah, yang awalnya debt itu 10%, akhirnya kita pindahkan 8%-nya ke charity dan, 2%-nya ke inventory. Kenapa kami memindahkannya seperti itu? Setelah kita evaluasi dari transaksi yang ada, ternyata 10% dari charity yang kami miliki itu tidak cukup, melebihi. Jadi si transaksi charity itu ternyata melebihi dari si 10%-nya ini. Makanya, eee, kita memindahkan si 8% dari debt ini ke charity. Kemudian, 2%-nya kenapa kita pindahkan ke inventory? Jadi kita, Eee, me jadi, kami itu punya keinginan, maka dari situ kita harus menambah total dari tabungan yang biasanya kita, sisihkan, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk konsumsi itu sendiri kami tetap di 55%. Nah, jadi, prinsip kami itu ketika
kita ingin sesuatu misalkan ya, ingin punya rumah atau ingin punya mobil atau ingin punya handphone misalkan atau apapun itu, saat kita belum punya uang atau belum punya cukup uang untuk membeli hal itu, apa, benda itu misalkan gitu ya, tandanya Allah itu mungkin belum mampukan kita untuk punya barang tersebut. Makanya, eee yuk, saya dan suami nabung dulu sebelum kita, ingin sesuatu gitu. Jadi, kita memiliki prinsip buat nggak ngutang sama sekali di dalam keluarga kami gitu, seperti itu. Nah, kemudian evaluasi yang kedua, oh iya, dari sini kita udah mulai menerapkan ya, udah dapat 2 bulan atau 3 bulan ya, menerapkan prinsip ini, kemudian kami evaluasi kembali, apa namanya, rumus-rumus itu ternyata kami memperoleh hasil evaluasi yang baru untuk diterapkan di bulan ini. Jadi kita punya evaluasi baru yang lebih rinci ternyata, yaitu nah seperti ini. Jadi, ini evaluasi kami yang kedua yang akan kami terapkan di apa, di bulan ini insyaallah. Jadi rumusnya tetap CIC, di mana charity-nya kami, turunkan dari yang asalnya 18% diturunkan menjadi 16%. Ini kenapa, kita menentukan 16% ini, dilihat dari, transaksi-transaksi, selama bulan-bulan sebelumnya, jadi seperti itu. Nah, dari charity ini kami, apa, mempos-poskan menjadi 3 bagian. Di mana yang pertama itu adalah rutinan. Nah, rutinan ini, dianggarkan untuk memberi kepada orang tua ataupun mertua. Jadi, 16% dari total, penghasilan yang diterima, kami anggarkan, untuk orang tua itu bukan berupa persentase. Jadi bukan persentase, tapi, nominal. Misalnya ya, 16% dari penghasilan yang kita terima itu sebesar misalnya 800.000 misalnya gitu. Jadi kita menganggarkan kalau bisa di bawah 800.000 itu, tapi kita bisa juga maksudnya nggak di-full-in buat orang tua sih 800.000 itu, jadi di bawah dari 800.000. Terserah itu kesepakatan, antara teman-teman dan suami atau antara diri diri sendiri itu ya, kalau misalkan belum menikah. Kalau kami itu, menetapkan untuk orang tua itu di bawah yang 16% itu. Kemudian yang kedua itu, terduga. Nah, kalau terduga artinya kita pasti bayar di tiap bulannya, pasti bayar, infak dan iuran komplek itu pasti. Nah, makanya, disebutnya terduga gitu. Jadi udah ada nominalnya berapa yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, dari situ kemudian, ada yang namanya, charity tak terduga. Kenapa charity tak terduga? Nah, charity tak terduga ini jadi kita nggak tahu nominalnya berapa setiap bulannya, terus kita tuh nggak pasti yang ngeluarin uang, apa namanya, nggak pasti ngeluarin eh, bentar bentar bentar. Nggak pasti ngeluarin nominalnya sekian gitu, nggak, makanya disebut tak terduga. Nah, dari hasil evaluasi yang kedua ini, setelah rutinan diketahui berapa rupiah, terduganya tuh karena udah tahu nominalnya berapa, dan yang tak terduga ini kita, apa tuh namanya, dijumlahin sampel gitu. Kira-kira berapa rupiah yang kita butuhkan untuk charity ini, maka diperoleh hasil, oh total sekian dari rutinan terduga dan tak terduga itu adalah berapa rupiah gitu. Nah, berapa persennya dari penghasilan tersebut. Makanya, kita menemukan yang si 16% ini. Kemudian, untuk yang kedua adalah inventory. Untuk inventory sendiri kami menetapkan, jadi tetap di 25% Allah ya. Kemudian yang rumus yang terakhir yaitu consumption, 59%. Nah, 59% ini didapat dari mana? Ya sama, dilihat dari transaksi-transaksi yang pernah kita lakukan selama bulan-bulan sebelumnya ya. Maka diperoleh 3 poin juga. Yang pertama itu adalah poin dianjurkan. Kenapa kami menyebutnya poin yang dianjurkan? Jadi transaksi ini mau nggak mau kita harus apa, tetap mengeluarkan ya, tetap mengeluarkan hanya, ini tuh tidak setiap bulan kita keluarkan, anggarannya. Makanya, kami menetapkan yang namanya, apa namanya, pos dianjurkan, konsumsi dianjurkan. Jadi kayak tiket mudik kan nggak setiap hari mudik ya. Jadi,
ya kemungkinan setahun bisa 2 kali gitu, 2 kali mudik. Terus, bayar pajak juga wajib, tapi nggak setiap bulan bayar pajak kan ya, servis motor dan sebagainya, seperti itu. Nah, didapat sekitar 4%. Kemudian ada yang namanya pos ditunda. Kenapa ditunda? Jadi kebutuhan-kebutuhan ini sebenarnya, kita bisa menundanya, tapi kita pun membutuhkannya. Jadi, nggak harus setiap bulan itu beli, jadi maksudnya bisa ditunda, dan bisa dibeli di lain waktu, misalkan kayak gitu. Makanya ini, nah ini 5%-nya ini saya ambil dari yang konsumsi sebelumnya yang ada, apa tuh namanya, pos yang di rumus awal banget. Nah, ini ada 5% gaya hidup dan hiburan 5%. Jadi aku ngambilnya dari sini ya. Nah, dari situ si 5% yang, apa namanya, pos ditunda ini, buku, pakaian, hiburan itu ngambil dari 5%. Jadi kita tuh sebenarnya pengen itu tapi, bisa dibeli hari ini, tapi kalau nggak ada bulan ini, tapi kalau lagi nggak ada anggarannya, itu bisa, ditunda dulu untuk, bulan berikutnya, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu terkait rutinan. Nah, rutinan ini kami bagi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, untuk yang wajib itu sendiri, sama, kami pun ini hasil dari sampel transaksi bulan-bulan sebelumnya sekitar ternyata kebutuhan untuk, apa namanya, akun rutinan wajib itu sekitar 35%. Nah, wajib ini ya emang harus dikeluarin ya mau nggak mau tetap harus dianggarkan, kayak sayuran, lauk, gas, air minum atau galon ya, buah-buahan, karena ini buah-buahan wajib ya jadi masuk bagi kami buah-buahan tetap wajib, terus listrik, kayak gitu. Nah, untuk yang sunahnya sendiri kami masukkan 15%, yaitu terdiri dari cemilan, jajan jajan ya, jajan makanan dan juga jajan mainan. Nah, seperti itu. Jadi ini evaluasi yang baru yang kami terapkan di insya Allah untuk bulan ini ya. Eee, nah itu adalah apa, sebenarnya hasil Hasil evaluasi dari, transaksi-transaksi keluarga kami. Sebenarnya teman-teman juga bisa menerapkan, eee, awalnya juga kami menerapkan dari yang si rumus rumus pertamanya dulu ya, terapkan dulu rumus yang pertamanya, nanti juga bakal ketahuan, apa namanya, nanti juga bakal ketahuan, kira-kira berapa persen gitu anggaran misalnya untuk charity